tertib, dibeli di pasar Cimahi. Para bapak telah duduk dengan tertib, acara akan saya mulai. Dengan kita belajar hukum, semoga membuat kita patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur dan Maha Luhur. Allah yang tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti memberikan anugerah, kurnia dan nikmat-Nya kepada kita. Semoga kita sebagai hamba-Nya tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti mengisi waktu yang kita arungi, jam yang kita lewati dalam rangka kita meningkatkan kualitas iman kita, kualitas amal soleh dan ibadah kita, dan meningkatkan kualitas keilmuan kita. Alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di tempat ini di Toko Karpet Subhan ya. Insya Allah dengan adanya kajian ini semoga menambah kebaikan, berkahan. Tadi yang disebut dengan berkah itu adalah an-nama'u wa ziyadatul khair, bertumbuh dan bertambahnya kebaikan. Semoga tempat ini berkah adanya. Amin. Dan kita hadir di tempat ini, kajian kita yang sudah berjalan 8 tahun dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dari satu komunitas ke komunitas yang lainnya. Semoga bagi kita juga dari satu kajian ke kajian yang lainnya mukafarat akan menghapus dosa-dosa kita. Dan insya Allah nanti ini namanya kajian iftah. Iftah itu artinya ikhtiar tanpa henti. Bukan katun sembarang katun. Ini katun dan citatah. Bukan pantun sembarang pantun ya. Ini pantun kajian pengajian iftah. Kasur pondok, kasur panjang, dibawanya ke kota Mekah. Ini karpet itu ada yang pondok, ada yang panjang. Semoga jualannya bertambah berkah. Amin. Insya Allah barangkali nanti ada beberapa acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang keduanya adalah tilawah Al-Quran. Nanti akan saya bimbing, saya duluan, nanti para ikhwati iman, para jamaah mengikutinya. Sudah siap? Komando. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bapak Ustadz Roni kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarati wal ihtiram. Amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, serta kenikmatan masih bisa berkumpul yang insya Allah tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in,
sahabat dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman, dan kita berharap kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Uam yang telah mempersilahkan saya untuk bisa berbagi sharing di sini, dan juga kepada Bang Ahmad Syakir, alhamdulillah sebagai tuan rumah di ini karpet ya. Apa? Ya, saya belum. Subhan karpet ya. Subhan karpet, alhamdulillah kita doakan insya Allah semakin berkembang usahanya. Amin. Semakin banyak yang menggunakan karpet-karpet ini insya Allah. Dan juga kepada rekan-rekan semua dari Ikhtiar Tanpa Henti ya. Ini presidennya ini. Dan ini rekan-rekan seperjuangan yang sudah 8 tahun. Ada Ustadz Mikdar ini yang baru pulang umroh ini. Ya, Masya Allah Ustadz Mikdar. Dan juga para ini yang hadir di sini semuanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi ikhtiar kita untuk terus bertolabul ilmu menjadikan kita sebagai hamba Allah yang diridhoi oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ini kemarin ceritanya 2 hari yang lalu Pak Haji Budi ngontak untuk saya bisa berbagi sharing mengenai tentang ilmu agama. Terus saya tanya-tanya ke Pak Haji Budi, Pak Haji, ini temanya mengenai tentang apa? Karena di sini pengusaha gitu kan. Jadi tentang bisnis ala Rasulullah. Nah, ini semata-mata disampaikan karena kita mencintai Nabi, mengagumi Nabi, dan ingin ya aku nanti kelak di akhirat itu sebagai umat yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu judul kali ini yaitu bisnis ala Rasulullah, dari kejujuran menuju keberkahan. Jadi dimulai dari jujur, nanti akan menghadirkan kepada keberkahan. Jadi materi ini saya susun tadi malam Pak Haji ya? Spesial tadi malam. Jadi sebelumnya saya jarang membahas hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Jadi banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan fikih saja. Ya, meskipun di fikih ada muamalah tapi belum sampai ke dalam, karena memang di kita juga ada pakar muamalah. Siapa? Ustaz Haji Slamet ya, ada pakar muamalah. Tapi di sini karena momentumnya adalah kita ingin juga mengenal bisnis ala Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan itu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Nah, di sini perlu saya sampaikan ada 3 tujuan saya menyampaikan materi ini ya. Yang pertama, jadi kita ingin belajar dan merenungkan bahwa bisnis Rasulullah SAW itu dibangun di atas akhlak dan keadilan. Jadi dibangun atas akhlak dan keadilan. Bahkan Nabi itu mendapatkan gelar khuluqin azim. Jadi orang yang memiliki akhlak yang paling agung gitu kan. Nah, yang kedua, kita juga ingin belajar sekaligus merenungkan bahwa prinsip bisnis Nabi Muhammad SAW itu sangat realistis dan bisa dipraktekkan. Jadi bukan dongeng, bukan khayalan, tetapi ini realistis dan memang bisa untuk dipraktekkan. Terus lagi yang ketiga, kita pun ingin belajar dan merenungkan bahwa kita bisa mengejar keuntungan dan keberkahan sekaligus. Kita untung plus berkah, inginnya sekaligus. Kan banyak orang yang mengejar keuntungan tapi lupa mengejar keberkahan, sehingga akhirnya bisnisnya cepat naik tapi cepat ambruk gitu kan. Kenapa? Karena ada satu yang dia lupakan, yaitu apa? Kejujuran. Nah, yang pertama sebagai pengantar, jadi kenapa banyak orang susah tenang dalam bisnis? Itu kan pertanyaan besar. Ini saya ambil karena dari bukan hanya pengalaman, tapi memang berdasarkan pengamatan dan berdasarkan curhatan. Jadi banyak orang yang melaksanakan bisnis tapi dalam tanda kutip tidak tenang gitu kan. Kan hari ini tuh kita lihat banyak orang yang kerja keras, jualan siang malam ya. Terus lagi promosi di status, di medsos, baik WhatsApp-ya, Facebook-ya, Twitter-ya, Instagram-ya, TikTok-ya gitu kan. Kayak di sananya itu. Kayak syariah lah gitu ya. Ya, live di TikTok gitu kan. Wah, segalanya, bahkan posting tiap hari. Tapi anehnya nih, ada yang omsetnya itu naik tapi hatinya tetap gelisah.
komo lamun omsetnya teu naik gitu. Ini mah naik tapi hatinya gelisah, hampa. Terus ada yang laris tapi keluarganya tidak tenang. Laris nih banyak, tapi keluarganya nggak tenang. Banyak kegaduhan antara suami dengan istri, beda prinsip, bukannya nyaman, akhirnya mencari yang lain, kan begitu. Kan berarti tidak ada sesuatu hal ketenangan di dalamnya. Ada yang ramai pembeli, tapi usahanya cepat sekali jatuh gitu. Nah, hal ini kenapa gitu kan? Ini kan seharusnya kalau untungnya besar, omsetnya besar, hidup tenang, jualannya ramai, dalam keluarga harusnya tenang. Tapi kok kenapa terjadi gejala seperti itu? Nah, ternyata karena banyak orang yang menjalankan bisnis hanya dengan strategi otaknya saja gitu kan. Hanya dengan strategi otaknya saja. Tapi lupa bahwa bisnis itu butuh satu hal yang lebih besar daripada hanya sekedar strategi. Itu apa? Akhlak yang menghadirkan keberkahan. Nah, akhlak sehat itu adalah kejujuran. Dan ini sejalan dengan banyak temuan tentang stres hidup modern. Orang-orang yang hidup saat ini, yang katanya zaman modern, itu mereka stres. Maka terjadi yang namanya burnout, ya. Jadi gampang meledak-ledak dan lain sebagainya. Nah, hasil bisa naik, tapi hati kok tetap lelah gitu kan. Hasil naik, hatinya kok lelah gitu kan. Kalau kenapa? Kalau hidup tidak punya arah dan nilai. Jadi sebetulnya yang menyebabkan semua itu, satu, karena hidupnya nggak punya arah dan tidak memiliki value, tidak memiliki nilai. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak semuanya, hadirin rahimakumullah, kalau kita bicara bisnis ala Islam yang lebih global dari contohkan oleh Rasulullah, bisnis ala Rasulullah, maka puncaknya bukan hanya sekedar untung gitu kan, bukan hanya sekedar untung duniawi, tapi bagaimana usaha itu menjadi jalan ibadah. Kemarin saya ngobrol dengan Coach Eli, ya bisnis itu ibadah ya Coach ya. Nah ini ternyata kemarin saya gali, kata Coach Eli, kan saya juga kan ada ini nih awalnya. Biasanya kalau para ustadz ingin bisnis itu suka ada mental block. Mental blocknya apa? Mau menawarkan bisnisnya Ustadz Mikdar, jadi gimana? Aduh, nah Ustadznya buat jualan, ya jualan barang, jualan jasa dan lain sebagainya. Ada mental block. Nah kemarin ngobrol dengan Coach Eli, kita harus merubah semua itu bahwa bisnis itu adalah ibadah. Nah, saya cari itu dalil-dalilnya, wah masya Allah. Jadi kan jadi penyemangat kita. Jadi para usaha juga memang harus punya usaha, harus punya bisnis gitu kan, harus punya bisnis. Nah, jadi tadi ya. Tapi bagaimana usaha itu menjadi jalan ibadah kita kepada Allah yang menenangkan hati. Yang menenangkan hati. Beda tenangnya hati dengan gelisahnya hati. Terasa kan? Tenang hati dengan gelisahnya hati. Terus lagi bagaimana bisnis itu yang bisa menjaga keluarga kita dari pertikaian, dari perselisihan, bahkan dari iri-dengki antara saudara dengan saudara gitu kan. Dan bagaimana agar bisnis kita itu menjadi jalan membawa kepada keberkahan. Nah itu sebagai pengantar. Ini saya bagi menjadi 5 bagian ya. Ini baru pengantar tadi. Dan bagian kedua, kita akan memperdalam tadi bahwa bisnis itu bukan hanya sekedar mencari untung, tapi bisnis itu adalah kita mengajar apa itu yang namanya keberkahan. Maka bisnis itu adalah ibadah, bukan hanya sekedar urusan dunia. Kalau sekedar urusan dunia, banyak orang-orang yang sudah mendapatkan penghasilan yang lebih, tapi dia malah mengambil hak orang lain kan? Mengambil hak orang lain. Kenapa? Ya karena tadi tidak berkah. Kalau kata Ustadz Mikdar yang biasa menyampaikan umroh gitu kan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Ustadz Mikdar nih dari Sofa ke Marwah gitu kan, berarti Sofa itu diawali dari sesuatu hal yang bersih, sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang mulia. Maka hasilnya adalah Marwah. Marwah itu apa? Terbentuk jati diri, terbentuk nilai. Tapi kalau di awalnya sudah salah, maka hasilnya pun salah begitu. Nah, oleh karena itu pembentukan yang harus disimpan oleh diri kita yang mau memulai bisnis, yang sudah bisnis, yang sudah lama bisnisnya, bisnis itu ibadah bukan sekedar urusan dunia.
Islam tidak melarang kita kaya. Apakah ada dalil larangan kita kaya? Tidak ada ya Ustaz Fikar ya? Tidak ada. Islam melarang kita kaya? Tidak ada ya. Jadi justru Islam itu tidak melarang kita kaya gitu. Terus lagi, Islam tidak melarang kita berdagang. Islam tidak melarang kita berdagang. Dan Islam tidak melarang kita punya usaha. Nah, justru Islam memerintahkan umatnya untuk apa? Mencari yang halal. Mencari yang halal dan mencari yang baik. Untuk mencari yang halal dengan yang baik lebih susah mana? Ternyata lebih susah mencari yang baik. Karena yang halal itu sudah jelas, tapi yang baik perlu inilah pendalaman. Contoh nih, makanan ya. Makanan halal jelas, tapi belum tentu baik. Ya betul nggak? Jadi bukan hanya halal, tapi thayyib, baik gitu kan. Jadi kalau hanya sekedar halal, itu semua orang tahu ilmunya. Tapi kalau untuk yang thayyib, wah ini lebih luas lagi. Oleh karena itu memang Islam itu sangat memperhatikan semua ini. Nah, dan disinilah kita paham satu prinsip yang sangat penting di sini. Ada satu prinsip yang sangat penting. Ternyata bisnis itu bukan hanya soal mencari uang. Ya, bukan hanya soal mencari uang. Bisnis adalah cara kita menjemput rezeki dari Allah dengan jalan yang Allah ridhoi kita. Jadi sekali lagi, bisnis itu bukan hanya soal mencari uang. Bisnis adalah cara kita menjemput rezeki Allah dengan cara yang Allah ridhoi. Nah ini, yang Allah ridhoi. Baik, ini mah ada plesetan ya. Kan di sini tuh lagi viral. Jualan no profit tapi laku dan banyak uang. Nah, Ustaz Pak Ali mah tahu. Ya, ada yang tahu nggak? Ini mah heureun aja. Jadi ada jualan no profit tapi menghasilkan banyak uang. Ada yang tahu jualan apa? Ada yang tahu? Gacuan. Gimana heureun? Enggak cuan. Gacuan. Jadi serius wae artinya. Apa? Gacuan. Gacuan eta mie itu. Bentar heureuy Ustaz Wam ya. Kayak Ustaz Wam bakal ngapal ke pantun gitu. Siap-siap. Kayak meser ieu, meser ayam geprek, meser gacuan gitu. Nah, baik. Ini puntennya yang mas lingan. Tadi melitara regang gitu nya. Baik. Makanya seorang muslim tidak cukup hanya berkata yang penting kerja, yang penting saya kerja, yang penting saya kerja, nggak cukup hanya begitu, ya. Tapi seorang muslim harus bertanya, apakah kerja saya halal? Apakah cara saya benar? Apakah saya jujur? Apakah saya menzalimi orang lain? Nah, keempat hal ini. Kenapa tadi kita nanya, apakah kerja saya halal? Halal. Terus apakah cara saya benar? Nah ini nih, perlu ditelusuri. Benar nggak? Oh benar. Terus apakah saya jujur? Udah betul sistemnya, tapi jujur nggak? Terus apakah saya menzalimi orang lain? Artinya bisa jadi bisnis kita itu justru menzalimi orang lain. Nah ini perlu ditanya. Jadi bukan hanya sekedar yang penting saya kerja. Karena rezeki itu bukan hanya banyaknya angka rezeki itu, tapi apa? Ada atau tidaknya barokah. Ya, saya nyebutnya barokah. Karena kalau berkah nanti bisa diplesetin. Apa itu? Bernyingkah. Jadi kalau saya nyebutnya barokah, Pak. Jadi barokah itu apa? Bertambah-tambah kebaikan. Kalau berkah kayak bisa disalah artikan. Ya. Oleh Pak Haji Budi kayak bernyingkah gitu kan. Barokah. Nah itulah bagian yang ketiga, bahwa yang perlu kita ingat, bisnis itu adalah ibadah, bukan hanya sekedar mencari uang, tapi bagaimana caranya dengan bisnis itu kita mendapatkan keuntungan plus dengan keberkahan, yang mana ketika kita menjemput rezeki memang Allah pun ridho kepada kita. Jadi bukan hanya sekedar kita mengatakan yang penting saya kerja, tapi tanyakan, apakah saya kerja yang halal?
gitu kan? Terus apakah cara saya sudah benar? Apakah bisnis saya itu sudah jujur? Apakah dengan bisnis saya banyak orang yang terzolimi? Nah, ketika semua itu sudah terjawab dengan hati yang bersih, dengan hati yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita mencurahkannya, maka Bismillah, mulailah bisnis dengan atas nama Allah, in the name of Allah. Itu bagian kedua. Oke. Sekarang bagian ketiga. Rasulullah SAW adalah teladan bisnis. Nah, masuk. Ya. Jadi Islam itu sangat dasar sekali. Contoh, ketika kita ingin tahu mana jalan keselamatan, mana jalan kecelakaan, Al-Quran sudah menjelaskannya. Ini jalan keselamatan, ini jalan kecelakaan. Bukan hanya sudah menjelaskan, tapi langsung Al-Quran memberikan kisah. Memberikan kisah di dalamnya. Contoh, ketika kita ingin, misalkan gini, dalam surat Al-Fatihah saja ada ayat tentang sejarah, nggak ada Al-Fatihah? Di Al-Fatihah ayat tentang sejarah. 7. Ya, ayat keberapa? Saya kira yang 5-6. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Enggak kampus, ini rencangan. Sudah aja tadi. Nah, jadi di sana ayat keberapa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sebetulnya ayat sejarah. Yang mana kita minta tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Itu sejarah. Langsung oleh Al-Quran diberikan. Nih, mana siapa jalan-jalan orang yang diberikan petunjuk? Siratal ladzina an'amta alaihim, siapa yang dikasih nikmat? Di sana nabiyyin, sidiqin, syuhada wa sholihin. Langsung 4 itu plus dengan kisahnya. Maka di Al-Quran ada kisah para nabiullah, ada kisah para sahabat-sahabat Nabi juga. Bahkan ada kisah yang bukan Nabi tapi disebutkan, seperti Imran. Imran punya istri namanya Bu Imran. Bukan. Imran punya istri namanya Hana. Hana dan Imran itu menikah, ya, terus punya anak namanya Maryam. Sampai ada suratnya turun. Sama Allah pernah dikasih tuh. Nih, contoh-contoh orang baik. Maghdub alaihim waladdallin, yang dimurkai, yang tersesat, langsung Allah kasih. Ada siapa? Kisah kaum Nabi Nuh, kisah kaum Ad, kisah kaum Samud, kisah kaum Sodom, kisah Abu Jahal, kisah Fir'aun, kisah Abu Lahab, semua dikisahkan. Oleh karena itu di Al-Quran ini sangat detail sekali, sehingga kita bisa di sana mentadaburi dan mengamalkan. Bahkan saya pernah mendapatkan satu pendidikan oleh guru saya juga, ketika kumpul para asatid, bilang kayak gini, mohon maaf para asatid semua, saya hanya ingin bertanya saja, bukan maksud untuk mengetes. Barangkali di sini yang tadi malam, ya, membaca Al-Quran bisa acungkan tangan, gitu kan? Atau misalkan nulis di kolom komentar. Kalau misalkan videonya sedang tidak aktif, ternyata hampir semuanya ngisi semuanya. Alhamdulillah, gitu kan? Ya, jadi para ustadz itu selain dia ngajarin Quran, dia juga harus ngaji Quran sendiri. Jadi bukan saat ngajar saja. Kalau saat ngajar, kalau nggak ngajar berarti nggak baca Quran itu. Jadi alhamdulillah ngaji itu Quran. Kedua pertanyaannya, barangkali di sini ada yang sudah baca Quran plus dengan tafsirnya. Silakan untuk ngacungkan, ini bukan bermaksud kuliah, tapi saya bukan untuk ngetes, gitu kan, pingin tahu aja. Ternyata berkurang jumlahnya yang baca tafsir. Oh ya, berkurang. Terakhir saya nanya, siapa di sini, gitu kan, yang tadi malam baca Quran, baca tafsirnya, terus mengazamkan jika ayat yang dibacanya tentang larangan, maka berazam akan meninggalkannya. Dan jika ayat itu mengenai tentang perintah, mengazamkan akan melaksanakannya. Tidak ada satupun yang ngacung, termasuk saya.
Tidak ada yang ngacu. Jadi selama ini kemana? Baca Quran, terjemah, tafsir, udah langsung. Tapi ketika malam nggak bertanya. Jika ayat yang sedang saya baca, yang sedang saya berikan penjelasan dari tafsirnya, hanya sekedar itu saja, itu tidak akan menjadikan ruh bagi diri kita. Nabi Muhammad SAW itu beliau bisa mengetahui masa lalu, bisa mengetahui masa yang akan datang. Itu di mana? Kunci jawabannya di Quran. Nabi Muhammad SAW mendapat kemuliaan dari mana? Dari Allah. Kenapa? Karena bawa Quran. Malaikat Jibril alaihissalam, kenapa selalu pisahkan namanya dengan malaikat-malaikat yang lain? Karena malaikat Jibril bawa Quran. Dan kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan? Karena di dalamnya turun Al-Quran. Oleh karena itu, Masya Allah, kita beruntung sekali mau ngaji Quran. Tapi tidak hanya sekedar ngaji Quran, tetapi tadi saya masih tersimpan itu memori saat COVID itu saya bertanya nanti. Pan lagi Zoom tuh, ya para asatidz pun namanya IOA namanya itu, Employee of Allah. Jadi para asatidz pun employee itu apa? Karyawannya Allah, IOA namanya itu. Ditanya itu, ya pengembangan ke satu-satu. Kalau ini buronan Allah. Bukan buronan malaikat Israel kan? Nah, itu masalah ditaruh ya. Dan keberkahan dari Allah untuk kita semua. Allah tidak hanya memberikan Al-Quran sebagai petunjuk, tapi langsung teladan yang terbaik. Nyambung kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW itu kan di Isra dan di Mi'raj kan. Sebelum Nabi Isra, itu Nabi itu menghadapi berbagai macam ujian. Usia 40 tahun Nabi diangkat menjadi Rasul, sekaligus Nabi dan Rasul. Dakwah sir selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu Nabi langsung diperintahkan untuk dakwah secara jahriyah. Dan di sana bertepatan dengan masuknya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika itu mereka, ya orang-orang kafir, karena mengetahui Nabi dakwah secara jahr itu mengintimidasi. Sampai akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk hijrah ke mana? Ke Habasyah, yaitu yang ada di Ethiopia. Yang jaraknya itu ketika diukur saat ini itu hampir 1.200 km. Itu 2 kali gelombang itu. Yang pertama dipimpin oleh Sayyidina Utsman dan Ruqayyah. Nah setelah itu baru 100-an lebih itu hijrah, karena memang mendapatkan intimidasi yang sangat keras. Udah gitu di tahun ke-7 sampai tahun ke-10 kenabian. Kenapa disebut dengan tahun kenabian? Karena memang Nabi diangkat usia 40, maka 41 itu tahun 1 kenabian, 42 tahun kedua kenabian, kayak gitu. Itu di boikot Bani Hashim, Bani Muthalib, ya. Semua diboikot, tidak boleh menikah dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, tidak boleh mengadakan transaksi sosial dengan mereka, tidak boleh melakukan kegiatan ekonomi dengan mereka. 3 tahun di lembah Abu Thalib itu, selama 3 tahun. Dan akhirnya kezaliman mereka itu hancur. Kenapa? Karena perjanjiannya itu dimakan oleh ayam. Nah 10 tahun, tahun ke-10 kenabian, baru Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan ujian yang sangat berat lagi. Pamannya meninggal, istrinya meninggal, dan semakin keras itu orang-orang kafir. Ancaman-ancaman pembunuhan kepada Nabi itu sangat keras. Sampai-sampai Nabi berpindah, ya, bukan hijrah ke Taif, ya, bukan. Nabi itu sekali hijrahnya, hanya ke Yathrib saja. Ke Taif itu Nabi untuk dakwah ke sana. Jaraknya itu dari Mekah ke Taif itu 100 kilo ya, Ustaz, ya? Kurang lebih 100 kilo itu, 100 kilo. Karena memang pertengahan antara dengan Madinah itu. Tapi perlakuan orang-orang Taif kepada Nabi itu lebih kejam daripada penduduk Mekah. Sampai Nabi 10 hari dakwah di sana tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada yang beriman. Sampai-sampai malaikat Jibril, ya, mendatangi Nabi dengan malaikat gunung. Kalau engkau memintakan kepada Allah agar 2 gunung, ya, ditimpakan kepada penduduk Taif, maka akan dilaksanakan langsung. Tapi kata Nabi, jangan. Sampai akhirnya Allah menghibur di lembah Jin,
banyak jin yang masuk Islam. Nah, peristiwa itulah Nabi langsung setelah itu lama, saya singkat cerita, Nabi di Isra dan Mi'rajnya. Bukan sebagai penghibur saja, tetapi untuk menjelaskan bahwa misi belum selesai dan misi masih panjang. Jadi ilmu-ilmu Nabi itu harus diperkuat lagi. Bagaimana Nabi mengetahui dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini sebagai simbol kepemimpinan, itu estafetanya nyambung dari Nabi Adam kepada Nabi Muhammad itu nyambung, yaitu dakwah yang mengatakan menyembah Allah dan tidak boleh mempersekutukannya, itu nyambung. Akhirnya kan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa kemana? Ke Sidratul Muntaha melalui lapisan-lapisan langit. Lapisan langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan sudah sampai ketujuh, malaikat Jibril tidak bisa menghantarkan kepada Nabi. Untuk mana? Ke Sidratul Muntaha. Artinya Nabi SAW itu manusia yang paripurna, di mana Allah untuk berkomunikasi dengan Nabi itu di tempat yang paling tinggi. Tapi jangan dinisbatkan Allah zatnya seperti apa yang ada dalam pandangan kita. Subhanallah, Maha Suci Allah dari apa yang kita pikirkan. Kita tidak boleh memikirkan zatnya Allah, karena nggak akan kesampaian. Jadi kenapa ada istilah Nabi bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha lalu diperintahkan sholat 5 waktu? Itu bukan langsung bertemu seperti hanya yang digambarkan begini. Subhanallah, Maha Suci Allah tidak begitu. Allah punya caranya, Allah punya kuasanya. Tetapi di sini yang harus kita ambil adalah Nabi SAW diangkat oleh Allah di tempat yang paling tinggi yang tidak bisa ada tembus makhluk selain Nabi Muhammad SAW yang diizinkan, dan makhluk-makhluk yang lain yang diizinkan. Artinya Nabi Muhammad itu kemuliaannya lebih tinggi daripada yang pernah Allah ciptakan. 124.000 di dalamnya ada Nabi Muhammad. 124.000 itu Nabi. Ada lagi ada dari Nabi itu diangkat jadi Rasul. Itu 313. Di dalamnya ada Nabi Muhammad. Terus lagi 313 atau 315, 25 ada Nabi Muhammad. Dan di 25 itu ada ulul azmi yang kita kenal dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya ada Nabi. Dan dari 5 itu yang menjadi Sayyidul Mursalin, yang menjadi Khatamin Nabiyin Muhammad SAW. Maka sudah semestinya kita sebagai orang yang mengaku Islam, yang mengaku beriman, kita harus mengacu bagaimana Nabi melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Bahkan seorang dokter namanya Dr. Sati Antonio, beliau menulis buku yaitu Muhammad the Super Leader, the Super Manager. Dan beliau ahli dalam segalanya. Kenapa? Kuncinya karena beliau dekat dengan Tuhannya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah Nabi Muhammad itu harus bisa menjadi inspirasi, baik kita sebagai seorang dai, ya, baik kita sebagai seorang guru, baik kita sebagai seorang pengusaha, baik kita sebagai seorang politisi, baik kita sebagai seorang seniman, baik kita sebagai seorang kepala negara, baik kita sebagai seorang apalagi pengusaha. Semua telah dicontohkan oleh manusia yang paling agung ini. Nah, di sini kita lihat lebih spesifik lagi bahwa Rasulullah SAW adalah teladan bisnis, bukan hanya seorang nabi, tapi pedagang sukses. Nabi itu. Baik. Salah satu hal yang sangat luar biasa adalah Rasulullah bukan hanya seorang nabi dan rasul, tapi ternyata beliau juga dikenal di masyarakat umum sebagai pedagang yang memiliki akhlak yang paling mulia. Kenapa? Beliau berdagang dengan penuh kesungguhan, menjalankan amanah orang lain, dan membawa keuntungan dengan cara yang bersih. Pada waktu itu siapa yang membalai Nabi? Siti Khadijah. Bukannya balik modal, tapi untungnya berkali-kali lipat. Sampai masyarakat Mekah memberi gelar kepada Rasulullah sebelum kenabian, berarti sebelum usia 40, yaitu Al-Amin, yang paling terpercaya.
Nabi itu sudah memiliki track recordnya itu yang bagus, tapi tetap bagi orang-orang yang hasud tidak menjadikan itu kemuliaan. Jadi sebetulnya ada orang yang membenci kita itu dua. Satu, benci karena tidak tahu siapa kita. Dua, benci karena hasud kepada kita. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisam itu dua-duanya musuhi Nabi. Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu, beliau benci kepada Nabi karena nggak tahu siapa Nabi. Tapi kalau Umar bin Hisam alias Abu Jahal benci kepada Nabi karena hasud. Karena Abu Jahal itu memiliki bani, suku baninya itu Bani Mahzum. Di mana ini Bani Mahzum dengan Bani Hasyim esok adu gelis. Jadi ketika Bani Hasyim melaksanakan ya kurangnya kudu. Nah ternyata yang lahir seorang nabi itu bukan dari Bani Mahzum tapi dari Bani Hasyim. Akhirnya tadi karena hasud. Jadi jangan heran kalau ada yang benci sama kita, dua, dia nggak tahu kita atau dia hasud kepada kita. Nah, kalau kepada orang yang hasud tidak perlu kita banyak menjelaskan, karena semakin kita menjelaskan semakin dia membenci kepada kita. Tapi kalau orang yang membenci kita karena ketidaktahuan kita, tidak usah kita juga mencari validasi, cukup nanti kebenarannya akan membuktikannya sendiri. Akhlak kita nanti. Oke ya. Itulah itu yang mana? Oh, ini jemput. Ini aroma apa? Timur Tengahnya. Timur Tengahnya kerasa ini. Nanti sesi podcast setelah ini ya, nanti tanya jawab 20 menit atau 25 menit. Harus materi ya. Kenapa Al-Amir yang paling terpercaya? Ini penting. Karena banyak bisnis hari ini hancur bukan karena produknya jelek, tapi karena hilangnya kepercayaan. Kalau kepercayaan hilang, udah selesai. Ya. Walau 1000 iklan dibuat, tetap tidak bisa menutup rusaknya nama baik. Kalau kita ingin bisnis ala Rasulullah, maka modal pertama bukan uang, tapi apa? Bahasa Inggris kepercayaan dan apa tadi saya? Trust. Jagoan bahasa Inggrisnya kan? Ambil di Inggris kan ini ya. Jago bahasa Inggrisnya. Yes, I know that. Ya Kang Abel bos. Oh. Prancis, bahasa Rusia. Prancis. Oh. Halo, insyaallah. Kalau kita ingin bisnis, ya. Kalau kita ingin bisnis kita bukan hanya berjalan, ya, tetapi juga mendapatkan keberkahan. Maka dari sekian banyak hal yang bisa kita contoh dari Nabi, saya merumuskan ada 7 prinsip utama yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya. Banyak, tapi saya batasi 7. Kenapa? Karena waktunya. Ya, pertama, ini bagian keempat nih. Bagian keempat itu adalah 7 prinsip bisnis ala Rasulullah. Jadi, yang pertama adalah prinsip jujur dalam bisnis. Jadi, ternyata kejujuran bukan hanya di lisan, tapi juga dalam kualitas barang, dalam timbangan, dalam janji, dalam iklan. Kan banyak yang tertipu. Iklan sama make nu batur tapi datangna anu iya gini. Anu teparuguh. Intinya nah otomatis di sini jujur itu bukan hanya dalam lisan tapi kualitas barang. Udah gitu dalam timbangan, udah gitu dalam janji, udah gitu dalam iklan. Banyak orang hari ini merasa jualan itu harus pintar ngomong. Yang penting mah pintar ngomong gitu. Yang penting pandai bicara, orang lain nanti akan tergiur. Ya, tapi Islam mengajarkan jualan boleh pintar tapi tidak boleh menipu. Coba main ke Tagalaga. Pada meser buah. Tidak mesti saya ceritakan kan? Iya. Coba mau beli lagi? Ngalaman ya. Mau beli lagi? Kalau mau hah? Pasar lilin. Ya, beli lagi mau beli, cuman kita jadi berhati-hati. Satu, ya, 10.000 ternyata satu per 2. Ker punya uang gitu teh, hati lagi lapang nerima. Tapi ker kalau nggak punya uang lihat begituan, oh udah. Alas diren gitu. Kajian ngaji. Ada yang lebih ekstrim. Anu murah tuh, tapi bahasanya anu BS, kecil anu BS gitu. Bekas anu BS tuh jadi ya gitulah.
Jadi dalil barokah lahir dari jujur. Rasulullah bersabda yang artinya penjual dan pembeli memiliki hak memilih. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka diberkahi jual belinya. Namun jika menyembunyikan dan berdusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Namun ayat itu ditutup. Maka Ustaz Mikhtar pengalaman di bidang umrohnya, ketika ada sesuatu hal yang disembunyi-sembunyikan kan, Betul. wah itu udah bisa gulung tikar itu semuanya. Ya. Nah konteksnya Nabi mengajarkan keberkahan bukan soal ramai atau tidak, tapi soal jujur atau tidak. Karena meneramainya bisa, tapi nya sekedap gitu. Akhirnya ubah. Begitu. Nah aplikasi hari ini jujur itu praktis. Satu, jujur kualitas barang. Kalau ini iklan, wah ini udah jujur, bagus-bagus karpetnya. Oh asli ya. Bahkan kalau punya rezeki mah Uang pingin juga pengen beli. original. Bagus. Dan harganya juga lumayan ini. Lumayan. Tapi dapat diskon spesial. Dapat diskonnya. Ya, insyaallah. Bagus ini ya, alhamdulillah. Jadi karpetnya kudu nu hipu. Jadi ketika sujud tuh Nyaman. wah tapakan teuing gitu. Ya, enggak akan tapakan teuing. Ya kenapa? Karena memang hipu. Terus jujur ukuran harus jujur, bahan dan spesifikasi harus jelas. Karena memang sekarang kan mengandalkan online. Ya kalau online misalkan nggak jelas spesifikasinya, udah. Karena ada sekarang HP iklannya bagus, spesifikasinya bagus, tapi yang datang ternyata rakitan. KW. Oh, udah eta mah cacat. Jujur kalau ada cacat atau minus. Kalau ada minus ceritakan saja, ini ada minusnya ini. Gitu kan. Jujur soal waktu pengiriman. Bilang saja waktu pengiriman biasanya estimasi waktu 2-3 hari misalnya. Tapi kita usahakan hari ini dikirim. Itu aja jujur. Jujur dalam promosi, jadi tidak manipulatif. Contoh ayahnya promosi yang manipulatif dan sekarang tuh iklan tuh ekstrim. Contoh misalkan membersihkan saya pernah beli membersihkan bekas minyak di jadi keramik langsung bush hilang. Ternyata itu aduh beres itu. Korban iklannya. Ya bayangkan aja WC mendap misalkan ya, atau pembuangan cuci piring mendap. Wastafel dikasih itu kan pinginnya langsung saat ini mantep gitu. Atau penghitam motor gini ya, penghitam motor. Wah, sampai Curiga ke alaman bro. Tadi ya, kena check out banyak. Sudah. Hitam rambut deh. Penghitam rambut sebenarnya buat apa? Aduh, parah. Ya, aduh, masya Allah, ini subhanallah. Jadi manipulatif itu jangan begitu. Tapi kalau misalkan saya pernah beli, jujur gitu kan, baik kelebihan, kekurangan dan sebagainya, aman, nyaman gitu, tenang. Nah hari ini bentuk menipu tuh banyak, foto barang terlalu dilebihkan, wah pakai ya, terus lagi kualitas disembunyikan, cacat barang tidak dijelaskan, stok seolah tinggal 2 padahal banyak gitu kan. Ayo kakak, ayo kakak, ini stok tinggal 2 lagi kakak, padahal mah di gudang numpuk gitu kan. Itu kan nipu ada kade, ini stok masih banyak, tenang, semua pasti kebagian. Insya Allah. Kita aja jujur. Sadroni pengalamannya mono. Ternyata perempuan sekarang itu bukan mata duitan. Bukan mata duitan perempuan sekarang itu. Tapi mata keranjang. Keranjang kuning. Keranjang kuning gitu. Ya jangan sampai gitu. Ayo kakak, silakan kakak, di sini di check outnya kakak. Ini jaket ini cuma 2 lagi kakak, ada gitu ya. Takut kehabisan padahal mau banyak ini di gudang. Teteh jika betul padahal mah salah. Harga dinaikkan lalu seolah diskon besar. Harganya misalkan 200.000, naikkan 400.000. Ayo kakak di sini diskon 50% kakak. Padahal mah anggarannya jualannya sakit tuh. Teteh seperti halnya sepele, padahal itu nggak jujur itu. Nggak jujur. Kalau misalkan memang harganya misalkan seberapa 100.000, kalau betul mau diskon jadi 90.000 lah gitu. Aslinya 100.000. Dan sekarang itu semua sudah terbuka, orang tuh bisa ngecek gitu kan, apalagi ya barang. Oke. Nah terus
kalau kejujuran hilang, mungkin uang masuk cepat tapi barokah keluar pelan-pelan. Gitu. Uang setan dimakan setan. Gitu. Dan saat barokah hilang, hidup jadi sempit kalau uang terlihat banyak. Sempit, uang banyak. Duit sahoy gitu. Maka kunci pertama, jadilah pedagang jujur. Memang susah, tapi akhir kehidupan bakal salam. Dan jujur itu bukan hanya menjaga hubungan kita dengan pembelinya, tapi juga menjaga hubungan kita dengan Allah. Karena bisnis yang halal dan jujur itulah bisnis yang menenangkan. Karena kan yang sudah bisnis, yang jujur itu kan menenangkan, betul tidak? Betul. Menenangkan. Memang nilainya sedikit, tapi kok kenapa dengan sedikit itu rumah tangga tentram, anak sakit-sakitan, kita pun rileks mengerjakannya, tenang. Dan kalau misalkan tidak jujur, kita harus bayar orang yang mengobati. Itu kan belum lagi kalau stresnya tingkat tinggi, perlu disuntik ya dan lain sebagainya. Tapi ternyata nilai kecil penuh dengan keberkahan karena kejujuran sama Allah yang seharusnya kita ngeluarin buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, ternyata itunya nggak jadi pengeluaran. Itulah keberkahan. Oke, itu prinsip yang pertama, kejujuran. Yang kedua, amanah dalam bisnis. Amanah itu artinya bisa dipercaya. Jadi amanah bukan hanya soal titipan barang. Sing amanahnya ya nitip barang, bukan hanya itu, tapi juga titipan janji, titipan uang, titipan waktu, titipan tanggung jawab, itu amanah. Jujur itu membuka pintu barokah. Jujur itu. Jadi ketika seseorang itu jujur, maka pintu keberkahan itu kebuka. Nah, kalau amanah itu menjaga barokah tetap tinggal. Kan gini, jujur nih, pintu saat jujur itu ngebuka pintu barokah. Nah, untuk kita tetap dalam keberkahan itu amanah. Karena amanah itu menjaga barokah tetap tinggal. Nah, apa dalilnya? Tadi dibaca dalam surat 58, surat keempat ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Kalau dalam hadis, la imana liman la amanatan lahu. Tidak sempurna iman bagi orang yang tidak punya amanah. Jadi orang yang tidak punya amanah itu tidak dikatakan sempurna imannya. Nah, aplikasi hari ini amanah itu nyata. Contoh, amanah dalam janji, deadline, estimasi, komitmen itu juga amanah. Kedua, amanah dalam uang. Misalkan DP ya, atau kalau pengembalian itu apa bahasa Inggrisnya? Refund harus jelas. Jadi jangan dinanti-nanti. Cashback, refund itu harus, kalau misalkan pengembalian harus cepat, jangan dinanti-nanti. Ya. Terus lagi kembalian, terus lagi biaya admin, itu harus memang dijelaskan. Begitu. Nih Coach Ali sudah buat sistem ini sama Pak Haji Budi ini. Ya. Terus lagi amanah dalam barang juga. Packing harus aman. Masa beli akuarium di packingnya pakai kardus, can nepi ka rumah geus beus. Gitu. Jadi packing harus aman. Ya. Ya, mangga kan. Terus lagi amanah dalam layanan. After sales apa artinya? Layanan Purna. Wah, hebat banget. Bukan ngetes ya, Haji Sada. tes 1 kopi 2. After sales, respon, tanggung jawabnya harus cepat. Jadi jangan sampai kan suka ada ya, ketika kita datang misalkan ke satu instansi, terus kita bertanya, apa ada di sana? Nah itu kan tidak apa melayani dengan baik, gitu kan? Oh mungkin ini mah gajinya pada seetik, jadi apa baik misalkan kan gitu. Amanah dalam utang piutang, ini bayar tepat waktu, gitu kan? Kalau misalkan belum bisa bayar, kita bisa nego dan lain sebagainya. Penting ada bahasa gitu kan. Jadi jangan sampai gitu kan, lupa. Ketika ayah Jamila langsung kabur gitu. Hari ini bentuk tidak amanah itu banyak. Satu, janji manis tapi tidak ditepati. Janji manis tadi. Kamu janji manisnya? Janji manis mau klise sama. Nanti kalau saya dapat akan begini-begini, nah itu kan. Estimasi pengiriman dibuat asal cepat gitu kan. Karena satu hari sekarang saya kirim, ayo check out kan, nanti hari ini langsung dikirim, pas itu datangnya 5 hari. Kurang tengah nyiribeun sesong itu nanti. Nah, nyiribeun sesong itu Pak Sadeni. Sikon lewat. Abel lah. DP masuk, barang tidak jadi. Komplain diabaikan, keun bae lah ribet nah.
nggak usah diabaikan lagi. Itu komplain diabaikan. Setiap komplain itu harus direspon dengan baik. Terus lagi barang tidak sesuai pesanan, pesan warna hidung dikasih warna oranye, hanya nyerian dan namanya. Pesan baju Persib diberi baju Persija kan ngomongin. Nah, hutang ditunda-tunda padahal mampu. Padahal mampu beda dengan yang tidak mampu. Gimana mampu tapi gitu. Kalau kita mampu membayar hutang tapi kita menanti-nantikan, kita seperti pencuri itu. Jadi kecuali kalau tidak mampu kita sasadu. Saya pernah punya hutang tapi sasadu, akhirnya kumaha sa. Ternyata untuk bayar hutang itu tidak butuh uang. Butuh Allah. Betul. Untuk ketemu dengan relasi itu, untuk ketemu dengan orang-orang penting bukan butuh relasi. Butuh Allah. Dan untuk makan itu ternyata bukan makan. Untuk orang teh butuh Allah. Nah, selama ini kalau kita pingin banyak kenalan orang-orang penting, kudu boga relasi. Kalau kita pingin bayarin utang berarti kudu punya uang. Padahal yang kita butuhkan bukan itu, tapi Allah. Saya pernah punya hutang dari bekas bisnis, gitunya nambut, terus saya cicil. Setelah itu saya sasadu ketika tidak ada. Apa yang terjadi? Ketika pas anak saya lahiran, saya sasadu. Ini mau, terus saya Ustaz, akan gitu. Terus saya, Kang Oni, buat Kang Oni saja. Kan begitu. Ternyata kalau image mindset kita mencek OCL5, kalau hanya untuk bayar utang harus pakai uang misalkan, untuk ketemu dengan orang penting harus punya relasi, berarti kita telah melupakan kekuatan yang besar, Allah. Dan untuk ketemu dengan orang besar membutuh Allah. Pak Haji Budi tiba-tiba ketemu dengan siapa? Farhan. Oh, ngeri ya teman. Eta tokoh politiknya sa. Farhan. Nah, misalkan kan. Nah, gitulah ya. Jadi butuh Allah sebetulnya. Baik. Nah, di sini sekali orang kehilangan percaya, promosi sebesar apapun jadi tidak berarti. Amanah membuat bisnis tahan lama walaupun awalnya pelan. Maka kunci kedua jadilah pedagang amanah. Nah, jujur menjaga kebenaran, amanah menjaga kepercayaan, dan kalau dua ini sudah berdiri, barulah bisnis kita naik kelas. Bukan hanya dipercaya tapi juga dicintai, maka kita masuk ke prinsip berikutnya. Apa? Adil dalam bisnis. Saya percepat. Islam membolehkan untung tapi melarang kezoliman. Untung silakan, tapi kita tanya apakah keuntungan ini zolim nggak? Zolim dalam bisnis bukan hanya merampok ya, itu mah jelas, tapi juga merugikan secara halus. Merugikan secara halusnya gimana nih? Keberkahan tidak akan tinggal pada harta yang tumbuh dari air mata orang lain. Ya, ada air mata orang lain, umroh ditipu, gitu kan? Itu kan dari air mata orang lain. Dan gimana endingnya? Ya, endingnya bisa-bisa, bahkan bisa keluar jadi agama Islam. Bisa keluar dari agama Islam. Ya kau lihat? Karena memang berasal dari air mata orang lain. Jadi di dalam hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, aku haramkan zolim atas diriku, kepada Allah dinisbatkannya, dan aku jadikan zolim itu haram di antara kalian, maka jangan saling menzolimi. Kalau dalam kaidah besar muamalah, la dororo wala diroro, tidak boleh membahayakan dan tidak boleh saling membahayakan. Ya, maknanya ini sahih dan masyhur. Nah, aplikasi hari ini, adil itu bukan lemah. Adil itu bukan lemah. Jangan ambil untung dari ketidaktahuan pembeli, Pak. Ya, benar. Jangan ambil untung dari ketidaktahuan pembeli. Terus jangan menahan hak orang, seperti pengembalian uang yang memang refund, terus lagi gaji, komisi, jangan menahan itu. Komisi. Maka bagus nih kos ilmu. Ketika misalkan ini jualan barang ini, langsung diproses, besok langsung dicairkan. Harus begitu. Bagus. Ini berarti adil. Ya kan contohnya langsung nyata. Tapi real itu. Real. Tapi bukan hanya sekedar promosi. Tapi memang ini harus dipromosikan. Terus jangan menekan orang dengan kata-kata kasar atau mempermalukan.
kan suka ada tuh kata-kata kasar terus mempermalukan, sampai ada tayangan di TikTok seorang apa itu yang melayani itu apa? Customer service. Kalau misalkan di Alfa itu namanya apa? Kasir. Ada pelanggan marah-marah lain sebagainya, makanan dialungkeun. Apa yang terjadi? Dibabekeun ke orang yang galak begitu. Ya mungkinnya bukan sabar ada batasnya. Selama ini bukan sabar, tapi menahan diri. Karena sabar itu tidak ada batas. Ya, sabar itu tidak ada batas, ya betul nggak? Betul. Tapi selama ini orang itu banyak menahan diri. Nah ketika dia tidak sanggup menahan diri, nggak meledak gitu. Nggak mencek bahasa gaul nama meledak. Nah, jangan menjual dengan sistem yang merusak orang, menjerat, memaksa, itu juga awas. Misalkan begini ya, ini kadang saya juga tidak setuju kalau misalkan apapun kegiatannya, misalkan hard selling, kan ada soft selling, ada hard selling. Nah ketika hard selling ini, misalkan ayo, apakah kita tidak cinta kepada Allah? Apakah kita tidak cinta kepada Rasulullah? Apakah kita tidak cinta kepada Baitullah? Uang berapa keluarkan sebagai bentuk cinta kita kepada Allah? Masa harus begitu? Malu nggak mesti begitu. Ayo, di sini yang tidak mengeluarkan, tanda tanya besar keimanannya kepada Allah, tanda tanya besar keyakinannya kepada Allah dengan rezeki kepada Allah. Wah itu ngeri itu. Jangan sampai begitu. Kalau bisa sanggup jujur kalau sore. Kalau mau misal beas. Pada akhir mau beas, ada pas balik ke pulang. Tadi keluarkan, padahal itu terbeas. Tuh, begitu. Apa sih begitu? Kalau kita punya bisnis promosi, nggak mesti ancam, nggak mesti kita dengan menjerat atau memaksa, seperti betul. Jangan sampai kita bisnis, ya kita gini. Kita memiliki keinginan, dan keinginan itu ya dijadikan kendaraan itu Quran. Kan banyak tuh orang yang ingin hawa nafsunya itu legal dan dia memakai baju Quran dan Sunnah. Nah itu bahaya itu. Ketika seseorang misalkan memiliki keinginan hawa nafsunya, terus dia menjadikan keinginan hawa nafsunya itunya, dia melabeli dengan Quran, dengan Sunnah, padahal untuk melegalkan keinginannya, siap-siap oleh Allah dibuka aibnya. Siap-siap dibuka oleh Allah aibnya. Jadi kita memang harus tulus niat lillahi ta'ala. Kalau kita ingin mengajak orang lain, kalau kita ingin mempromosikan sesuatu, dan memang hal itu penting untuk diketahui, bukan untuk supaya lancarnya keinginan kita, itu soal boleh. Tapi kalau misalkan kita ada keinginan, ada hawa nafsu, terus keinginan dan hawa nafsu itu ya kita menggunakan kendaraannya adalah Al-Quran dan Sunnah, nah itulah perlu hati-hati. Misalkan kalau saya jadi seorang pejabat, karena saya ingin dianggap sebagai orang yang ahli, ya, yang mencintai rakyatnya, yang tahu ilmu agama, terus saya belajar ilmu agama, dan ilmu agama itu bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Agar orang lain itu mengakui saya sebagai orang yang alim, maka siap-siap oleh Allah akan dibuka aib. Nah maka di sana kita pun harus banyak bertaubat, harus banyak memohon ampun kepada Allah. Jangan sampai niat baik kita itu tidak lurus. Kenapa? Karena ternyata terseliti oleh keinginan hawa nafsu, oleh keinginan pribadi kita, dan kita mengatasnamakan Allah dan Rasul. Itu yang perlu kita ta'awudan lah, minta perlindungan kepada Allah. Nah aplikasi hari ini adil itu bukan lemah. Jangan ambil untung tadi ya dari ketidaktahuan. Terus jangan menjatuhkan kompetitor dengan fitnah dan framing jahat. Udah. Kalau misalkan kita punya kompetitor, udah jangan memframing dengan fitnah dan framing yang jahat. Jangan memfitnah, jangan memframing. Kan sekarang sudah adanya bisnisnya memframing jahat, terus lagi dengan fitnah. Nah ini apa yang terjadi? Ya saling ini ya, kasus. Nah bisnis yang diberkahi itu tidak menyakiti. Tanda bisnis yang tidak adil. Ini ada tanda bisnis yang tidak adil. Pertama, untungnya besar tapi orang lain dirugikan. Untungnya besar tapi orang lain dirugikan. Banyak tuh kayak gitu.
uangnya besar tapi orang lain dirugikan. Hmm. Banyak ya? Banyak ridho. Ya? Tidak ada saling ridho. Tidak ada saling ridho, tidak antarodin. Ya, contohnya misalkan, kalau saya beli kopi misalkan di sisi jalan, harga 10 ribuan, dia malah dijual 100.000. Ternyata itu menzolimi, ini mal payu deh gitu deh. Banyak transaksi tapi banyak yang kecewa. Banyak yang transaksi tapi banyak yang kecewa, itu tidak adil. Banyak pemasukan tapi banyak doa buruk dari orang. Seperti terjadi yang travel yang di ujung Berung. Ya. Wah, dahsyat. Ya, sampai Jamal Ustadz Mikdar pun kembali ke sana. Ketangnya. Nah, tanda bisnis yang adil, pembeli puas, partner nyaman, karyawan merasa dihargai, kita pulang membawa tenang. Itulah tanda bisnis yang adil. Maka kunci ketiga, jangan menzolimi siapapun dalam bisnis. Jadi, kalau diringkas, bisnis ala Rasulullah itu sederhana. Jujur dalam ucapan dan kualitas, amanah dalam janji dan tanggung jawab, dan adil, tidak menzolimi siapapun. Nah, kalau 3 hal ini dijaga, insya Allah bisnis bukan hanya menghasilkan uang, tapi juga menghasilkan ketenangan. Ketenangan batin. Ya. Nah, yang keempat, halal dalam bisnis. Jadi halal bukan hanya soal produk, tapi juga soal mendapatkannya. Uang yang halal mungkin tidak selalu cepat, tapi lebih menenangkan itu. Lebih menenangkan. Keberkahan itu lahir dari apa? Dari rezeki yang bersih. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala kan memerintahkan dalam surat Al-Baqarah 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi. Kalau kata Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Nah, aplikasi hari ini jaga halal itu detail. Satu, halal pada produk atau jasa yang dijual. Jangan menjual, insya Allah dijual mau aja nggak jual kepala rubuh. Halal pada akad transaksi jelas. Maksudnya jelas harga, jelas barang, jelas kesepakatan. Gitu ya. 3, halal pada cara promosi tanpa tipu-tipu. Asli ini mah. Ya. Yang keempat, halal pada sumber modal dan pembayaran, hindari riba, hindari penipuan. 5, halal pada pengelolaan keuntungan, zakatnya pada diemutan. Impaknya juga, hak orang harus segera ditunaikan. Yang sering merusak halal itu sangat halus. Ya, akad tidak jelas, barang tidak jelas, biaya tersembunyi. Jadi sok kayak biaya tambahan itu tersembunyi. Misalkan harga segini, tapi ternyata orang tunggu seneng, ternyata diminta lagi. Nah, berarti itu merusak kehalalan. Harga bisa berubah tanpa kesepakatan, itu juga merusak kehalalan. Mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang, menahan hak orang, uang campur, halal haram, lalu dianggap biasa. Baik dah ya mas, halal yang haram campur gitu. Karena jadi haram. Mungkin terlihat untung, tapi hati tetap sempit, tetap gitu. Doa terasa berat, akhirnya mah hese nggak doa teh mengangkat tangan gitu. Terus lagi ibadah terasa perih, kosong. Maka kunci keempat, jaga halal agar Allah turunkan ketenangan. Ya. Nah, yang kelima, niat lillah dan tawakal. Jadi bisnis yang benar dimulai dari niat yang benar. Bekerja itu bagian dari ibadah jika tujuannya mencari ridho Allah. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi usaha maksimal dan hati berserah. Jadi tawakal itu ini nih amalan hati. Sedangkan ikhtiar itu adalah amalan fisik. Ikhtiar perintah Allah, tawakal perintah Allah. Jadi nggak bisa. Ya ada mah sekape ikhtiar, tawakal tidak, nggak bisa. Atau bima tawakal saja, ikhtiar nggak bisa. Kita tawakal kepada Allah itu pun sebagai bentuk ketaatan, dan kita ikhtiar kepada usaha itu pun sebagai bentuk ketaatan. Baik, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya. Nah, tawakal niat lillahi ta'ala itu bagaimana aplikasinya? Jadi luruskan niat dalam bisnis. Satu ya,
niat cari nafkah halal untuk keluarga, itu satu. Yang kedua, niat menjaga diri dari yang haram, harus diniatkan agar kita tidak mendapatkan sesuatu hal yang haram. Ketiga, niat memberi manfaat untuk orang lain, harus ada sistem kebermanfaatan. Yang keempat, niat agar bisnis menjadi jalan sedekah dan zakat. Yang kelima, niat agar kita tidak sombong ketika laris dan tidak putus asa ketika sepi. Jadi ketika laris tidak sombong, ketika sepi tidak putus asa. Kenapa? Tidak ada yang kebetulan, semua sudah ditentukan oleh Allah. Kita ketemu dengan orang jahat, gak ada yang kebetulan. Kita ketemu dengan orang jujur, gak ada yang kebetulan. Kita ketemu dengan orang yang nipu, gak kebetulan. Kita usahanya lagi sepi, gak ada yang kebetulan. Semua telah ditetapkan dan pasti itu yang terbaik. Yakini itu. Nah, terus aplikasi hari ini luruskan niat ya. Jangan sampai bisnis menggantikan Allah di hati itu aja. Jadi tanda hati mulai salah arah nih ya. Tanda hati mulai salah arah. Satu, mood naik turun tergantung omset. Nah ini berarti tanda hati mulai salah arah ini. Ketika omset naik, euforia. Ketika omset turun, melemah. Nah, sholat ke masjid. Omset naik. Omset naik. Pohon kadulur. Pohon kadulur. Itu tanda hati mulai salah arah. Mudah marah saat sepi. Ya, aikar banyak orang mah kalau beri bawa, tapi ketika sendiri ngejaga sesuatu marah. Gitu kan. Ya, lamun bangsa saya gitu, bangsa saya mah barang aya super saya. Di makan teh ngaluarkeun jadi konenya. Rokok. Anak-anak dan Tuhan tahu lah. Tahu. Terus gelisah meski uang banyak, kamu kegedo artos mah. Ya. Merang maring. Jalan merang maring. Jalan di bawah batu, kondisi kerpuasa. Terus lagi panas. Terus lagi macet. Ya. Terus ayeuna lagi utang. Wah, bayar biusnya. Ya, ada uang saja bisa gelisah. Oke. Ibadah dikorbankan demi jualan. Ibadah dikorbankan demi jualan. Terus lagi, hubungan keluarga rusak demi target. Lupa istri, lupa anak. Ya, padahal istri dan anak perlu disapa. Ya. Cara menjaga hati pedagang gimana? Sholat tepat waktu. Yang kedua, jaga zikir dan istighfar. Yang ketiga, sedekah rutin walaupun sedikit, meskipun 1.000 per hari. Terus lagi, jangan menghalalkan segala cara. Ya, kita harus punya batas. Yakin rezeki kita tidak tertukar, itu saja. Meskipun di sini banyak tukang karpet, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Kita lihat tukang cukur yang ada di Cicahem. Ya mungkin ketika Pak Ustadz Denny lagi muda sudah ada tukang cukur di Cicahem. Tapi apakah tutup hari ini? Tidak. Tutup mungkin ketika mereka wafat. Betul, atau ketika mereka sakit. Tapi ada tukang cukur nggak jajar. Aya Virgo. Ada deh. Aya Gemini nih. Kumpulan aja teh. DPR. Wah, semuanya. Tapi nggak pernah tertukar. Ayo bahkan kata tukang cukur, justru keuntungan kita itu ketika di tempat cukur kita ada tukang cukur yang lain. Kenapa? Iya, akhirnya mah orang tuh ada cukur mah cahem banyak pilihan. Jadi nggak mesti. Nah, di sana yang keenam, sedikit lagi, untung wajar jangan serakah. Islam membolehkan untung tapi membenci keserakahan. Keserakahan membuat orang menghalalkan segala cara. Dana apa saja bisa dihalalkan, kita bisa. Orang lain nggak peduli mau ngantri lama atau lain sebagainya juga. Haji mas. Saya nggak bilang begitu. Ini direkam. Ya live. Menghalalkan segala cara, tapi kita katakan subhanallah aja. Ya subhanallah. Karena kita khawatir biasanya kalau kita tidak suka sesuatu terus kita ceritakan dan tanpa mengembalikan kepada Allah, itu biasanya kita jadi itu. Jadi itu biasanya. Maka ketika kita tidak menyukai sesuatu, bilang subhanallah agar kita tidak seperti itu. Makanya coba cek ya. Kok kenapa kita tuh membenci, misalkan ada orang membenci itu,
Tapi kok jadi dia gitu yang begitu? Karena dia lupa. Dia benci kepada orangnya dan dia lupa untuk berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah agar dia nggak begitu. Maka kalau kita tidak suka terhadap akhlak seseorang, maka tidak hanya sekedar dijadikan sebagai ibrah pelajaran, tapi kita pun langsung mengatakan Maha Suci Allah, Subhanallah. Sesuai toko ini Subhan karpet. Subhanallah, ya. Gitu. Oke, kan tadi ngerokok ya? Ayo monitor ketua. Oh iya. ayo nu nagih. Nagih waktu. Ya jangan pas aja touring oke kudu ngerokok. Tahun loh. Habib. Oh Bang Diki, Bang. Iya. Habibnya. Nah, katanya terus lagi menipu demi profit. Mengabaikan dampak pada orang lain itu zalim. Belum. Untung yang halal adalah untung yang membuat hati tenang, ya tahu ya, kunci nama. Karena rezeki yang berkah bukan yang paling besar tetapi yang paling menenangkan. Nah, prinsip ketujuh terakhir, orientasi barokah dan manfaat sosial. Rasulullah mengajarkan bahwa usaha bukan hanya untuk diri sendiri. Usaha adalah jalan untuk menafkahi keluarga, ibadah. Terus lagi usaha adalah jalan menolong orang, sedekah, terus lagi membangun umat. Nah, pedagang yang berniaga karena Allah tidak hanya mengejar angka, tapi mengejar ridhonya Allah. Kalau untung dia bersyukur, kalau rugi dia bersabar. Kalau diuji dia tetap jujur. Dia tetap jujur. Nah, orang yang berniaga karena Allah, dia tidak hanya mengejar angka, dia mengejar ridho Allah, gitu kan? Sehingga kalau untung dia bersyukur, kalau rugi dia sabar, terus diuji dia jujur. Nah, saat bisnis diniatkan untuk ibadah, maka bisnis itu tidak akan membuat hati sombong, tapi bisnis itu membuat hati tunduk dan bersyukur. Jadi akhirnya tafakur. Ketika lagi jualan rame, dia akan mengatakan, Alhamdulillah, segala puji baginya Allah yang telah menggerakkan orang lain untuk tahu tempat ini. Maha suci Engkau ya Allah, maksudnya maha terpujilah Engkau ya Allah. Jadi akhirnya banyak memuji. Dan ketika kita usahanya lagi sepi, kita mengatakan Masya Allah, Subhanallah. Kita zikir dan kita mengatakan semua telah ada waktunya. Ya, setiap zaman ada waktunya. Jadi kamu cek bahasa kita malah kamu abinya ustad gitunya, cerita Ustad Mikdar kan. Setiap zaman aya ustadna, setiap ustad aya zamanna. Tapi karena cetong sangcong bukan sebenarnya. Jadi setiap ustad ada zamannya dan setiap zaman aya ustadnya. Pasti bakal begitu. Semua ada masanya kita ramai, ada masanya kita sepi. Kenapa Allah memberikan keramaian? Ya, kenapa Allah memberikan ramai usaha? Supaya kita dibebaskan dari yang namanya kesempitan. Dan kenapa Allah memberikan kesempitan kepada kita? Supaya kita menyadari bahwa ternyata kita tidak memiliki apa-apa kecuali kalau Allah beri sesuatu. Dan nanti Allah akan cabut ya kebergantungan kita dari ramai atau sepi. Kalau ramai bahagia, kalau sepi sedih, Allah akan cabut semua itu dan akhirnya kita bergantung total kepada Allah. Mau ramai mau sepi, Allah. Kenapa? Tadi prinsipnya tidak ada yang kebetulan. Nah, ini yang terakhir, refleksi 3 penyakit penghapus barokah. Ada 3 penyakit yang paling cepat menghilangkan barokah bisnis. Yang pertama, dusta dan manipulasi. Itu mah cepat. Yang kedua, riba dan transaksi haram. Ya, itu riba dan transaksi haram itu akan mencabut keberkahan. Terus lagi zolim kepada manusia. Ustaz Mikdar sudah banyak pengalaman tentang bagaimana transaksi ini lain sebagainya. Ustaz Mikdar ya, omset bisa naik karena strategi, tetapi bisnis bisa runtuh karena hilangnya amanah dan akhlak. Maka kalau ingin bisnis kuat, rapikan akhlaknya. Begitu ya. Dan kesimpulannya, bapak-bapak semua yang dirahmati Allah, bisnis ala Rasulullah adalah bisnis yang dibangun di atas kejujuran, amanah, keadilan, rezeki halal, niat lillah dan tawakal,
untung yang wajar, orientasi keberkahan dan manfaat sosial. Kalau ada orang bertanya apa rahasia bisnis Nabi, jawabannya bukan rahasia marketing, tetapi rahasia akhlak. Mulai hari ini mari kita rapikan usaha kita. Kalau kita pedagang, rapikan cara berdagangnya. Kalau kita pengusaha, rapikan sistem usahanya. Kalau kita karyawan, rapikan amanah kerjanya. Karena Allah tidak melihat besar kecilnya usaha, tetapi Allah melihat halal dan tidaknya, jujur dan tidaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan usaha kita halal, jadikan rezeki kita berkah, jadikan bisnis kita jalan menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemarin saya baru pulang dari Garut, ternyata ada pantun oleh-oleh. Ya. Beli bako kasih kajar. Beli enteuk ngaparakan. Enteuk kaparakannya. Pidato ulah panjang. Iya betul, tos kukur bukan. Jadi baru bisa saya tadi demikian. Pahim dong. Bermanfaat. Bila tapi kalau daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.